kawan-kawan kata kita, rekan-rekan Portalika News dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di channel kesayangan kita semuanya, Portalika News. Jangan lupa subscribe, like, dan share, berpartisipasi dalam rangka menyebarluaskan kabar berita dari Portalika News. Jadi di tengah-tengah kita Mas Rianto Iri Suryono, Mas Dus, selamat dari Portalika News, dan Mas Dr. Andes Joko Purnomo, ini juga awak media dari Portalika News. Pada kesempatan saat ini kita akan membahas tentang dinamika pilkada di Kabupaten Wonogiri, yang Mas Dus, Pak Joko, media punya peran strategis untuk ikut menyebarluaskan profil secara berimbang dua kandidat, dan kebetulan di Wonogiri ini ada dua kandidat. Nomor 1 Tangguh, nomor 2 Setia. Ini untuk yang setia, porsinya Pak Joko ini untuk menyampaikan tentang profilnya. Aku tetap setia. Ya. Jadi pasangan calon nomor urut 2, ini kita mulai dari nomor urut 2, itu atas nama Setio Soekarno dan Imron Rizkyarno Sarjana Hukum. Ini diusung oleh 4 partai politik, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Nasdem. Ya. Kedua pasangan calon ini, Pak Setio Soekarno itu dari PDI Perjuangan, yang saat ini sebagai petahana wakil Bupati Wonogiri. Kemudian Mas Imron Rizkyarno itu dari Partai Gerindra, yang kemarin mestinya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Wonogiri karena mencalonkan diri sebagai calon wakil Bupati, kemudian mundur dari dapil 2. Kebetulan kedua pasangan calon ini, kalau dia dari dapilnya agak berjauhan. Oh iya. Yang Pak Setio Soekarno dari, kalau di pemilu legislatif itu dari dapil 5 gitu kan, alamannya di Batu Retno, sedangkan Pak Imron ini di dapil 2, tempat tinggalnya di Girimarto. Nah, pasangan ini mengusung visi Wonogiri yang berdaya saing, maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Ini sesuai dengan yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri. Sedangkan programnya ada 7 program yang ditawarkan pasangan calon setia ini. Yang pertama, menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di Wonogiri. Yang kedua, penguatan ekonomi kreatif ketika membangun layanan pendidikan yang berorientasi kebutuhan masyarakat. Kemudian nomor 4, membangun kesehatan untuk semua. Program kelima, penguatan birokrasi yang dinamis. Keenam, membangun sumber daya manusia yang unggul berbasis riset dan inovasi. Sedangkan program ketujuh yang ditawarkan, peningkatan sumber daya alam yang lestari. Ini saya kira profil singkat dari pasangan setia nomor urut 2. Begitu. Siap. Mas Dus ini yang Tangguh ini, yang nomor urut 1 ini. Ya, oke. Nomor urut 1 sesuai dengan yang disampaikan oleh KPU Wonogiri, itu pasangan Haji Tarso SIP dan Christian Teguh Suryono ST. Profil yang kalau kita membaca di lamanya KPU ini, bahwa paslon Tarso Teguh ini disingkat Tangguh, itu diusung oleh 7 partai politik, baik parlemen maupun non parlemen di Wonogiri, yakni Golkar, PKB, PKS, Demokrat, Perindo, dan Partai Buruh. Gelora juga ikut ini. Dari sini bahwa visi Tangguh itu gotong royong mewujudkan Wonogiri yang lebih maju, adil, dan merata. Ya. Sedangkan kalau kita baca di sini programnya itu ada 5. Pertama, program mewujudkan tata kelola birokrasi yang profesional untuk layanan publik. Kedua, program mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas berdaya saing.
3. Program mewujudkan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan warga. 4. Program mewujudkan pembangunan infrastruktur yang adil dan merata. 5. Program mewujudkan kewenangan desa yang otonom dan mandiri. Misi yang diusung ada 5 juga, yaitu misi mewujudkan tata kelola birokrasi yang profesional untuk layanan publik, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, mewujudkan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan warga, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang adil dan merata, dan mewujudkan kewenangan desa yang otonom dan mandiri. Kita ketahui bahwa Pak Tarso ini dulu menjadi anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan. Nah, PDI Perjuangan di wilayah Dapil 3, yaitu wilayah Popelem, Bulukerto, Purwantoro, Kismantoro, dan Slogoyo. Namun Pak Tarso ini tinggal di Bulukerto, Kecamatan Bulukerto. Sedangkan Pak Teguh ini merupakan struktural Partai Golkar yang saat ini menjadi sekretaris DPD Partai Golkar Wonogiri. Itu juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dan saat ini tinggal di Kecamatan Baturetno yang merupakan Dapil 5. Dapil 5 itu meliputi Kecamatan Pracimantoro, Kecamatan Giritontro, Kecamatan Paranggupito, Kecamatan Giriwoyo, dan Kecamatan Baturetno sendiri. Sehingga dua orang ini, dua kandidat ini, satu bupati, ya, satu wakil bupati. Satu bupati, wakil bupati itu memang caranya berjauhan. Ya. Kalau kita ukur kilometer gitu, Mas Dewe, itu ya cukup jauh sih, karena perjalanannya itu kalau dari Bulukerto sampai ke Batu itu tidak cukup untuk 2 jam. Ya, mungkin kalau gitu ditarik sekitar 90 sama 90 lebih lah, 90 ya, 100 kilometeran. Tapi mewakili dari wilayah timur dan wilayah timur dan selatan. Itu Mas Dewi. Oke, dalam pendalaman gini Pak Joko dan Mas Tus. Ini kan 2 kandidat ini pasti diusung beberapa partai politik. Seperti Setia tadi ada 4 kalau tidak salah. Ada PDI Perjuangan, ada Gerindra, ada PAN, dan Nasdem yang non-parlemen. Kalau melihat ukuran jumlah kursinya ini, yang Setia berapa ini Mas? Setia itu total kursinya 27 ditambah 4 ditambah 3. Yang punya kursi 3 tambah 4. 7 tambah 27 kan 34. 34. Iya. Karena di sebelah 16 Mas. 16. Jadi kurang lebih 64% lah itu. Kalau Tangguh berapa Mas? Ya 16 kursi kalau 16 kursi dibagi partai politik. Partai Golkar, PKB, PKS, dan Demokrat. Itu yang punya kursi parlemen. Kursi parlemen. Jadi kalau kita melihat komposisi di parlemen dan persentase capaian jumlah pileg tentang pemilih konstituen, ini memang sebetulnya jomplang. Ada gap gitu kan. Tapi kan di dalam pilkada ini tentunya beda nuansa ya Mas Joko, Mas Tus. Kita masuk ke PR-nya beliau-beliau. Setelah pasca nanti Mas Jeke akan purna itu, Mas tentunya masih banyak hal yang perlu kita kerjakan dan selesaikan tentunya kan gitu. Walaupun di pemerintahan yang saat ini Mas Jeke juga sudah bisa dibilang sukses untuk Wonogiri. Tapi pasti ada persoalan-persoalan sendiri yang belum diselesaikan. Nah, ini persoalan dasar di Wonogiri ini tentang kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ini dilihat dari visi misi paslon kedua kandidat ini bagaimana ini Pak Joko dulu, nanti ke Mas Tus ini. Kalau saya melihat kan sebenarnya visi misi dari kedua pasangan calon kan nggak beda jauh. Jadi mirip ya. Sekalipun satu mengusung keberlanjutan, yang satu mengusung perubahan.
Sebab Ini keberlanjutan. menarik Mas. Iya. Ada dua tagline gitu mungkin. Iya, iya. Tagline Berkelanjutan dan yang bertolak belakang Iya. atau yang representasinya secara nuansa beda. Yang Betul. satu berkelanjutan, yang setia, yang perubahan. tangguh ini perubahan. Iya. Jadi menarik, monggo lanjutkan Mas. Tetapi begini Mas, jadi kita lihat yang namanya perubahan itu kan keniscayaan. Ya. Entah berubah ke arah yang lebih baik Ya. atau ke arah yang lebih buruk Ya, gitu ya. kan. Keberlanjutan juga keniscayaan Ya. karena setiap proses pembangunan apapun alasannya harus sustain. Betul. Harus sustain gitu. Nah, persoalannya sustainnya ke arah mana ini yang mari kita diskusikan. Karena begini, dalam konteks pilkada dulu dimaksudkan kan untuk memperbaiki sistem pemerintahan kita gitu kan. Betul. Dan memaksimalkan atau mengoptimalkan peran partai politik dalam pilkada. Makanya tadi pengusung tadi nanti kita coba analisis waktu ya. Kira-kira pengaruhnya sejauh mana gitu kan perolehan hasil pemilu legislatif. Karena begini, jadi peran partai politik dalam konteks pilkada ini satu rekrutmen. Ya. Rekrutmen politik namanya karena undang-undang memberikan otoritas ke partai politik di luar calon perseorangan dan independen. Yang kedua adalah pendidikan politik. Itulah makanya dalam undang-undang itu konteks kampanye pun harus dalam konteks pendidikan politik. Kemudian yang ketiga itu partisipasi politik. Itulah makanya berkali-kali sering saya katakan partai politik ini harus bisa mendinamisir agar ada dialog di publik, gitu kan? Supaya apa? Tingkat kesadaran masyarakat itu naik. Dengan naiknya tingkat kesadaran, maka diharapkan upaya pilkada serentak ini dalam rangka meningkatkan pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah di seluruh entah provinsi kabupaten itu bisa tercapai di peran itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua dari dua pasangan calon ini kan kalau kita lihat visi misinya itu kan tadi saya katakan sekalipun satu tagline-nya perubahan gitu kan, satunya tagline-nya berkelanjutan kan nggak beda-beda jauh. Gitu. Nggak beda jauh. Tapi ada satu hal yang menurut saya dari kedua pasangan calon ini ingin menunjukkan kepada masyarakat gitu kan, bahwa akan melakukan perubahan sesuai dengan argumennya masing-masing. Contoh misalnya dari pasangan setia, di sini keberlanjutan apa aja dilanjutkan. Tadi ada 7. Saya kira masyarakat bisa membaca dan bisa menilai kira-kira seperti apa yang dilanjutkan. Itu saya kira kondisi di Wonogiri. Supaya sekali lagi pilkada serentak ini dimaksudkan untuk meningkatkan ini pendidikan politiknya, partisipasi politik, itu termasuk rekrutmen peran partai politik sebagai tempat untuk melakukan rekrutmen kepemimpinan. Ya, ya saya sepakat sebenarnya. Partai politik itu memang harus menjadi kawah condro di muka seorang pemimpin. Ya. Karena kita akui bahwa di regulasi kita di Indonesia itu hanya partai politik yang bisa mengatur negara. Iya. Gitu. Karena apa? Karena hanya partai politik yang bisa mengikuti pemilihan. Dan ini 4 pasangan calon ini semua dari partai politik loh. Menariknya begitu. Ya, 4 orang maksudnya dua pasangan calon dan semuanya itu dari legislatif. Ya pernah menjadi anggota DPR. Pernah mengenyam. Mereka lebih lama di legislatif. Lebih lama di. Pak Setio itu di eksekutif, di wakil itu kan baru 4 tahun. Paling tidak paham betul tentang bagaimana mengelola keuangan dan peraturan daerah. Iya. Begitu, gitu. Iya, kayak keempat-empatnya lah itu. Pasangan nomor 1 juga punya pengalaman di legislatif cukup lama. Pasangan nomor 2 juga sama gitu. Sebelum jadi wakil bupati itu kan ketua DPRD dulu. Gitu. Jadi kalau ditarik ke belakang tentang dasar partai pengusung yang 34 dan 16 ini sebetulnya modal awalnya sama-sama semua ya Mas ya. Bukan tentang. Cuman gini, dalam konteks pilkada, ini pengalaman pilkada di seluruh Indonesia wilayah. Hampir 1000 kali lebih kegiatan penyelenggaraan pilkada secara langsung ini dilaksanakan mulai 2005. Itu 1000 lebih karena di Indonesia ini kan ada 500 lebih kabupaten kota, belum yang provinsi gitu kan. Nah, dari pengalaman itu yang sangat menentukan itu profil dari pasangan calon. Ya. Khususnya calon kepala daerahnya. Ini yang sangat mendominasi dimanapun itu. Bahkan pernah ada satu pilkada calonnya tunggal, itu musuhnya atau kompetitornya kota kosong, itu dimenangkan kota kosong.
sekalipun partai mengusung semua lah, kan 100% gitu. Cuman masyarakat melihat profilnya mungkin tidak cocok. Di beberapa daerah ada kepala daerah yang hanya diusung oleh partai sedikit kursi yang dikuasai atau sesuai dengan hasil pemilu sebelumnya itu menjadi pemenang. Jadi lebih banyak ke profil dari pasangan calon itu. Ya, kenapa tadi kita angkat profil itu di pembukaan gitu. Karena memang kita melihat bahwa modal utama ya profil itu. Betul. Karena nuansa pilkada dan pileg pasti akan cukup berbeda. Iya. Mas terus nambah ini untuk permasalahan dasar ini, Mas. Tentang kesehatan, tentang pendidikan, infrastruktur, kemiskinan ini bagaimana ini, Mas, terus dari sudut pandang? Iya, kalau dari Tangguh saya baca-baca di beberapa Litfed gitu ya, selebaran, kemudian juga saya lihat YouTube yang kemarin teman-teman sajikan itu dari pimpinan-pimpinan Partai Koalisi Tangguh itu, Tarso Teguh ini akan apa ya, tetap concern terhadap persoalan-persoalan itu, karena persoalan-persoalan itu dianggap dan dinilai sebagai persoalan dasar. Ya. Kesehatan, pendidikan, itu menjadi persoalan dasar. Infrastruktur masih infrastruktur tetap tren. Cuma yang akan menjadi pembeda tadi disampaikan dari Pak Joko tadi, memang ada dua tagline, berkelanjutan dan perubahan. Lah, Tangguh ini kalau saya mendengar, melihat YouTube, melihat Litfred, membaca Litfred itu, perubahannya di sini, perubahannya ada pada sasaran nanti, sasaran yang akan disampaikan pada program-program itu. Tangguh akan lebih ke hal pemerataan. Pemerataan. Jadi kalau misalkan kita di sini Tangguh ini tidak akan membedakan apakah kamu memilih saya atau enggak. Tagline di pemerataan ini, pemerataan saya. Sehingga ketika Anda tidak memilih Tangguh, Anda memilih Tangguh akan sama haknya, karena hak pendidikan dan kesehatannya kan di tagline tadi adalah meratanya di situ. Dari kata merata itu. Ya, dari merata itu saya mengejawantahkan seperti itu, sehingga entah kamu nanti memilih atau enggak, perlakuannya sama ketika si Tangguh ini akan menjadi bupati maupun wakil bupati. Ya, demikian juga ketika infrastruktur perubahannya dimungkinkan nanti akan menjadi juga pemerataan tadi. Kemarin kita bertemu dengan podcast Mas Tarso, itu dia mengumpamakan kalau memang di sektor barat Wonogiri gitu, diumpamakan gitu kan. Sementara di sektor timur itu ternyata belum tersentuh. Ya udah, untuk tahun ini untuk yang sektor barat tidak kita sentuh infrastruktur, tetapi kita alihkan ke sektor timur. Sehingga endingnya di akhir pemerintahan itu menanti 25 kecamatan yang ada di Wonogiri itu akan sama infrastrukturnya. Kalau tidak sama ya mendekati lah, tidak terlalu jomplang gitu, karena mengangkat soal pemerataan tadi. Nah, tetapi kalau saya secara pribadi gitu ya, itu kalau kita bicara infrastruktur kan tidak hanya infrastruktur jalan, tapi infrastruktur yang lain. Tapi khusus untuk infrastruktur jalan, saya itu secara pribadi itu berangan-angan, berkeinginan itu jalan gitu. Halus sudah halus kan. Tapi ya tuntas gitu lah. Tuntas, dalam arti tuntas apa? Tuntas itu kan memberikan rasa kenyamanan bagi pengendara. Kalau kita melihat sekarang itu halus sudah sampai ke pelosok, tapi lebarnya itu kurang. Pak Joko ketika membawa Fortuner gitu ya, ketika saya membawa Pajero itu akan simpangan nggak bisa ini, karena lebarnya itu kan tidak bisa crash, ya tidak bisa untuk dua kendaraan yang sebesar itu. Nah, kita berharap nanti dalam hal infrastruktur itu juga akan dibenahi sampai ke lebar jalan, sehingga kenyamanan pengendara itu juga diperhatikan. Lanjutkan gitu ya. Lanjutkan dan lebarkan gitu ya. Nah itu tadi perubahannya di sini, kayak tuntasnya itu selain halus juga kenyamanan pengendara. Karena jenengan persani diri sendiri ya, ketika Anda lah ke desa gitu, bawa mobil bersimpangan dengan motor aja. Bersimpangan dengan motor, saya punya keyakinan jenengan itu akan mengurangi kecepatan.
gitu. Takut nanti akan serempetan kan gitu. Itu ya. Secara pribadi saya berharap gitu untuk yang infrastruktur jalan. Tapi memang ini sudah cukup bagus karena saya melihat memang sampai ke desa-desa sudah hot mix dan sebagainya. Tapi ya tadi kita berharap pemerataan. Tapi juga tadi ketika kita ke timur memang jalan-jalan di Wonogiri juga belum hot mix semua gitu loh. Nah itu yang akan diangkat oleh Tangguh ke sana. Saya nggak bisa bantah ini. Ini karena gini. Karena saya kan tidak bisa merepresentasi mewakili setiap. Kawan-kawan Portalikan News. Jadi Mas Joko Purnomo Ini seakan-akan kita mewakili, seakan-akan ya. juga bagian dari masyarakat Wonogiri yang memang konsentrasinya teman-teman ini di media. Jadi ya inilah kata kita. Iya. Kata kita warga Wonogiri.